Sobat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, hari ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat, terutama nikmat agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga hari ini kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa karena iman dan karena Islam. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di yaumul akhir nanti termasuk umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sobat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bercerita tentang kisah seorang yang sangat soleh, yaitu seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in. Dia seorang yang soleh, hidup di zaman Rasulullah SAW, tetapi belum sempat bertemu Rasulullah SAW. Namun dia hanya berjumpa dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW mewasiatkan kepada sahabat, dalam riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan di riwayat lain juga Rasulullah berwasiat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai sahabat, jika engkau bertemu seorang yang soleh dari Yaman, maka sampaikanlah salamku untuknya. Kemudian yang kedua, wasiatku untuk kalian, mintakanlah doa untuk kalian. Kemudian pada saat itu para sahabat di masa-masa kekhalifahan, terutama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, penasaran dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada saat itu di setiap musim haji, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, siapakah yang bernama Uwais Al-Qarni dari Yaman? Pada saat itu belum ada yang tahu dan menjawab di mana Uwais Al-Qarni. Kemudian di tahun haji berikutnya, pertanyaan sama, Umar tetap mencari seorang pemuda yang soleh yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang bernama Uwais Al-Qarni ini. Kemudian juga yang dijawab yang sama, dan belum dijumpai Uwais Al-Qarni pada saat itu. Seiring waktu berjalan, seiring waktu haji berlalu, dan selalu Khalifah Umar bin Khattab bertanya tentang hal ini. Maka ketika dia bertanya, dijumpailah seorang pemuda yang menjawab dari pertanyaan Umar bin Khattab. Wahai Khalifah Umar bin Khattab, sesungguhnya sayalah Uwais Al-Qarni yang engkau cari. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Uwais Al-Qarni, dari manakah engkau tinggal? Saya tinggal di daerah Qaran, negeri Yaman. Kemudian pada saat itu Umar bin Khattab setelah melihat dan mengetahui ciri-cirinya dan melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah, di antara cirinya adalah pemuda ini ada penyakit kulit yang bernama sopak. Pada saat itu, dan dilihatnya sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh Rasulullah, dipeluknya Uwais Al-Qarni
pada saat itu sambil menangis. Engkaulah wahai Uwais Al-Qarni yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah menitip salam untukmu. Kemudian dilepaskanlah pelukannya Umar bin Khattab dengan Uwais Al-Qarni. Wahai Uwais Al-Qarni, apa amalan keistimewaan apa yang kau lakukan, yang kau kerjakan selama ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan salam untukmu? Kemudian dijawablah oleh Uwais Al-Qarni, wahai Khalifah Umar bin Khattab, saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak mengerjakan apa-apa, tidak ada keistimewaan apa-apa dari amalan saya. Lalu kenapa Rasulullah menitipkan salam kepadamu? Apakah engkau tidak rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Uwais Al-Qarni sambil menangis, ya Khalifah Umar bin Khattab, sesungguhnya kerinduanku tidak bisa lagi dibendung. Aku sangat rindu sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apalah daya saya, ya Khalifah Umar bin Khattab. Saya ada ibu saya yang keseharian saya menanggung, yang keseharian saya membantu kehidupan ibu saya. Ibu saya lumpuh, ya Rasulullah, ya Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Uwais Al-Qarni, sesungguhnya disinilah letak keistimewaan engkau. Engkau mengagungkan ibumu. Engkau senantiasa membantu ibumu dalam hal apapun. Disinilah Rasulullah menitipkan salam karena engkau telah mengagungkan ibumu. Ya Uwais Al-Qarni, sesungguhnya tidak ada pahala yang istimewa yang lainnya melainkan terletak di keagungan baktimu terhadap ibumu. Kemudian Uwais Al-Qarni diminta kembali oleh Umar bin Khattab, ya Uwais Al-Qarni, saya mendapatkan pesan juga agar kiranya engkau mendoakan, memohon ampunkan kepada Allah untuk saya. Ya Khalifah, kata Uwais Al-Qarni, engkau adalah seorang sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Kenapa engkau minta doa kepadaku? Karena sesungguhnya Rasulullah telah menyampaikan, mintalah doa kepada Uwais. Kemudian Uwais Al-Qarni memenuhi doa daripada permintaan Khalifah Umar bin Khattab. Uwais berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah itu, setelah keinginan daripada Khalifah Umar bin Khattab, Uwais Al-Qarni meninggalkan sahabat Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab menyampaikan kepada Uwais Al-Qarni, wahai Uwais, saya akan menyampaikan surat kepada pemerintahan untuk mengantarkan engkau. Namun apa yang disampaikan, wahai Umar bin Khattab, cukuplah saya seperti ini saja berjalan kembali ke negeri. Singkat cerita, pada saat itu Uwais Al-Qarni tidak dijumpai lagi, tidak bertemu lagi dengan para sahabat. Namun Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang sangat terkenal di langit, namun tidak terkenal di dunia. Mudah-mudahan menjadi iktibar pelajaran untuk kita semua bahwa kisah Uwais Al-Qarni ini adalah motivasi untuk kita untuk senantiasa selalu mengedepankan bakti kita kepada ibu dan ibu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.